School. Kami menyambut adik-adik sekalian dengan sukacita. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Miss berharap adik-adik semua bisa mempersiapkan diri dengan baik, supaya adik-adik semua juga bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik sekolah Minggu Mu'en, hari ini Miss akan mengingatkan kembali, jika kalian sedang beribadah atau sudah beribadah, jangan lupa untuk difoto atau video. Dan jangan lupa untuk mention ke Instagram Mu'en Sunday School. Foto dan video yang adik-adik mention di Instagram Mu'en Sunday School akan menjadi penilaian kerajinan untuk adik-adik sekalian. Dan bagi adik-adik sekalian yang ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Ibadah sekolah minggu akan segera dimulai. Mari kita semuanya mempersiapkan diri, memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Novita. Hari ini kita sudah mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Ya, kita mau berdoa 5, 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan yang baru untuk sama-sama bisa beribadah meskipun hanya lewat YouTube Tuhan, tapi Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah hari ini kita tentunya ya Miss Novita tuh maunya anak-anak tuh yang semangat, harus yang full power, karena kita mau memuji Tuhan kita yang sangat luar biasa itu. Nah, sekarang yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau bawa lagu ini, I love you Jesus. Kita sama-sama gerakannya ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Let's think about it, deep down, down. Deep down in my heart, let's think about it. Deep down, down, deep down in my heart. Tunggu sebentar. Sepertinya banyak anak-anak yang belum bangun tidur ya. Kalau gitu, coba panggil temennya di sebelah, mau kakaknya, mau abangnya, mau adiknya. Coba dibilang, ayo deh bangun, kita mau memuji Tuhan. Ayo tolong kita mau memuji Tuhan. Ayo coba dulu. Nah, sekarang pasti semua sudah segar. Yuk kita nyanyi sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Let's think about it. Down, deep down in my heart. Let's think about it. Deep down, deep down in my heart. Sekarang Miss mau pakai bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus di dalam hatiku. Aku cinta Yesus dalam pikiranku, bertambah dalam hatiku, bertambah dalam pikiranku. Sekali lagi. Aku cinta Yesus dalam hatiku. Aku cinta Yesus dalam pikiranku, bertambah dalam hatiku, bertambah dalam pikiranku, bertambah dalam hatiku, bertambah dalam pikiranku. Yeay! Nah, tadi kan kita udah bilang kalau kita tuh sayang sama Tuhan, kita tuh cinta banget sama Tuhan. Tapi kenapa ya kita harus sayang sama cinta sama Tuhan? Karena Tuhan
Tuhan selalu mencintai kita setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Tuhan tuh selalu ada dan Tuhan tuh selalu sayang sama kita. Yuk kita bawa lagu ini. Wah, masih ingat nggak? Aku udah lupa ini jangan-jangan. Oh, nggak mungkin lupa ya sama lagu ini ya. Yuk sama-sama kita nyanyi ya. 天天爸爸你爱我，我要天天赞美你，他是欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，苦难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦。赞美的孩子最喜乐。Sekali lagi. 天父爸爸你爱我，我要天天赞美你，他是欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，苦难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦。赞美的孩子最喜乐，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。Sekali lagi tapi anak-anak saja yang nyanyi, oke? Kamu bisa dengar suaranya? Sama-sama. La 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 la. 赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。赞美的孩子最喜乐。赞美的孩子最喜乐。赞美的孩子最喜乐。Nah anak-anak, kita harus selalu untuk ingat, kita untuk bersyukur, terus untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan setiap hari, karena Tuhan kan sudah menyertai kita. Nah sekarang, yuk dengan sikap berdoa, kita bawa lagu ini. Let our King believe.
Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Shalom adik-adik, selamat pagi buat kita semua. Mi sangat bersyukur bisa berjumpa lagi bersama dengan adik-adik. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa, kita mohon pertolongan daripada Tuhan supaya Miss bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, adik-adik juga bisa mendengarkannya dengan baik, dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini dengan nafas kehidupan yang baru, dengan kesehatan yang baru. Tuhan memberkati kami bersyukur kami bisa beribadah. Kami juga bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Miss kami, berkati kami semua, bisa mendengarkan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Miss mau tanya kepada adik-adik semua, apakah kalian pernah merasakan kehausan karena tidak punya air, atau kelaparan karena tidak punya makanan? Setiap kita yang pernah mengalami hal tersebut, pasti kita tahu bagaimana rasanya ketika kita kehausan tapi tidak ada air, ataupun kelaparan tapi kita nggak punya makanan untuk dimakan. Pasti itu sangat menderita sekali ya. Leher kita mulai kering, tenggorokan kita mulai sakit ya, dan badan kita mulai lemah karena tidak bisa bekerja, karena kita butuh minum tapi nggak ada air untuk diminum. Begitu juga dengan makanan ya. Badan kita memerlukan makanan untuk kita bisa bekerja. Tapi kalau kita tidak makan, kita tidak punya makanan, kita kelaparan, bagaimana kita bisa bekerja? Nah, adik-adik, hari ini Miss mau cerita tentang bangsa Israel, di mana bangsa Israel mereka juga pernah mengalami masa-masa yang sulit ketika mereka tidak punya makanan dan juga ketika mereka tidak punya minuman. Oke, kalian siap untuk mendengarkannya? Mari sama-sama kita mendengarkannya ya. Nah, adik-adik, minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar bersama bagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel ketika mereka masih dalam perbudakan. Kita belajar bersama bahwa ketika mereka di dalam perbudakan, mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Tuhan mendengar doa mereka. Kemudian Tuhan mengirim siapa? Benar sekali, Tuhan mengirim Musa untuk berbicara kepada Firaun supaya Firaun mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi Firaun tidak mau, sehingga Tuhan menjadi marah dan Tuhan mengirimkan 10 tulah di tanah Mesir. Kita juga sudah belajar ketika Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir, Tuhan menolong mereka dengan melembutkan hati orang-orang Mesir supaya orang-orang Mesir memberikan mereka bekal, memberikan mereka uang, memberikan mereka pakaian, sehingga mereka keluar sebagai orang-orang yang menang dari tanah perbudakan. Kita melihat bahwa bukan hanya sampai di situ saja Tuhan memberkati bangsa Israel, tapi Tuhan terus memberkati mereka ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir dan mereka di dalam satu perjalanan menuju ke tanah Kanaan ya. Di sana kita melihat ketika siang hari, ketika mereka mulai kepanasan,
Tuhan memberikan mereka tiang awan supaya mereka tidak kepanasan adik-adik. Bagaimana dengan malam hari? Malam hari Tuhan memberikan mereka tiang api untuk bisa menerangi sekeliling mereka supaya mereka bisa saling melihat satu dengan yang lainnya. Tapi ketika mereka lagi melanjutkan perjalanannya, apa yang terjadi? Ternyata Firaun bersama dengan pasukannya mereka mengejar bangsa Israel. Mereka mulai ketakutan dan mereka berseru kepada Musa. Apa yang harus mereka lakukan? Bangsa Mesir mengejar mereka. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan apa yang kita lihat adik-adik? Tuhan menunjukkan mujizat yang luar biasa kepada bangsa Israel. Mereka bisa menyeberangi laut Teberau. Mereka semuanya selamat. Gimana dengan Raja Firaun dan pasukannya? Mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka lewat di tengah laut itu, tapi apa yang terjadi? Tuhan kemudian menutup kembali laut tersebut sehingga Firaun bersama dengan semua pasukannya mereka mati tenggelam. Nah adik-adik, setelah bangsa Israel selesai menyeberangi laut Teberau, maka Musa bersama dengan Harun, bersama dengan Miriam kakaknya ya, bersama juga dengan semua bangsa Israel, mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan, mereka bersuka cita karena apa? Karena Tuhan sudah menolong mereka. Wah, luar biasa bukan Tuhan kita? Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan bangsa Israel tidak hanya sampai di situ. Karena mereka masih harus melanjutkan perjalanan mereka sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ketika mereka selesai menyeberangi laut Teberau, maka mereka lanjutkan perjalanannya, maka tibalah mereka di padang gurun Syur ya. Mereka tiba di padang gurun Syur dan perjalanan itu 3 hari lamanya ya. Jadi sangat masuk akal kalau makanan mereka, minuman mereka itu cepat habis. Apalagi mereka kan bukan seorang diri aja. Mereka punya keluarga, mereka punya papa mama, mereka punya saudara ya. Dan mereka kehabisan akan makanan mereka dan juga minum-minuman mereka. Nah, ketika mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Marah, di sana ada air adik-adik. Tapi air itu tidak bisa diminum karena pahit ya. Karena air tersebut pahit, mereka makin kehausan dan mereka udah mulai ngomel-ngomel, mereka mulai bersungut-sungut ya. Kemudian mereka sampaikan hal itu kepada Musa. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa ya. Adik-adik semua bisa lihat dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Adik-adik, dari ayat tadi kita melihat bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan kayu ke dalam air tadi ya. Kemudian disitulah Tuhan membuat mujizat, air yang tadinya pahit itu menjadi manis sehingga bangsa Israel bisa minum dari air itu. Tetapi Tuhan tidak hanya sekedar buat mujizat, tetapi di sana Tuhan menegaskan, Tuhan memberikan peringatan akan setiap peraturan yang Tuhan berikan supaya bangsa Israel bisa taat kepada Tuhan. Artinya di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi,
Tuhan mau supaya bangsa Israel itu tetap mengandalkan Tuhan, tetap patuh terhadap perintah Tuhan dan tidak menyimpang daripada perintah Tuhan. Ya, jadi misalnya ketika mereka haus, ketika mereka kelaparan, Tuhan mau supaya mereka itu mengingat akan kebaikan Tuhan, akan mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan sebelum mereka sampai di padang gurun ini ya. Tuhan mau supaya bangsa Israel itu tetap mengandalkan Tuhan, tetap taat kepada perintah Tuhan, bukan malah bersungut-sungut. Nah, adik-adik, di sana juga kita melihat bahwa dari Mara maka mereka sampai ke Elim ya. Di Elim dicatat di sana bahwa ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, adik-adik, setelah mereka berkemah, maka mereka berangkat lagi. Kalau tadi mereka kan berangkatnya ke padang gurun Shur, kemudian mereka tiba di Mara, kemudian mereka tiba di Elim. Dari Elim mereka lanjutkan perjalanan mereka, yaitu ke padang gurun Sin. Ya, padang gurun Sin ini terletak di antara Elim dan juga Gunung Sinai. Nah, kita akan lihat apalagi ya yang dilakukan oleh bangsa Israel. Apakah mereka masih bersungut-sungut kepada Tuhan atau mereka sudah bertobat dan tetap mengandalkan Tuhan? Nah, Tuhan ingin mereka tetap taat, tetap mengandalkan Tuhan. Tapi kita bisa lihat di pasal yang ke-16, ternyata adik-adik mereka bersungut-sungut ya. Mereka tiba dalam satu kondisi yang kelaparan karena mereka kan lanjutkan perjalanan terus. Jadi bahan makanan yang mereka udah siapkan itu pasti habis. Nah, ketika mereka sampai di padang gurun Sin ya, mereka itu kelaparan. Ya, mereka kelaparan, kemudian mereka ngomel-ngomel kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan mereka berandai-andai adik-adik. Mereka bilang, gimana ya kalau kami mending aja mati di tanah Mesir, mending aja kami diperbudakan tapi kami mati tidak dengan kelaparan. Wah adik-adik, Tuhan dengar loh apa yang mereka sungut-sungutkan. Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah adik-adik, ternyata sungut-sungut bangsa Israel ini sampai ke telinga Tuhan ya. Sampai Tuhan berfirman seperti itu, bahwa kamu nanti akan melihat sendiri dengan matamu dan kamu akan mengakui bahwa akulah Tuhan. Nah adik-adik, di dalam kelaparan itu Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan menyertai mereka. Apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Tuhan memberikan mereka burung puyuh, jadi mereka bisa tangkap burung itu, kemudian mereka bisa olah dagingnya. Nah kemudian saat pagi hari Tuhan mengirimkan roti dari langit. Roti itu kemudian diberi nama manna ya. Jadi bangsa Israel mereka mengolah burung puyuh tadi sesuai kebutuhan mereka, yaitu untuk diri mereka dan juga keluarga mereka. Begitu juga dengan roti yang Tuhan kirimkan dari langit ya. Roti mana ini Tuhan kirimkan dan Tuhan memberikan ketetapan bahwa tiap-tiap orang mengambil sesuai kebutuhannya masing-masing. Satu hari untuk satu hari, tidak boleh berlebihan ya. Ada orang yang mengumpulkan banyak, mereka nggak kelebihan. Ada orang yang mengumpulkan sedikit, mereka juga nggak kekurangan. Artinya mereka mengumpulkan roti itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kebutuhan keluarga mereka. Jadi kalau hari ini habis, mereka bisa pungut lagi besok rotinya ya. Dan ketetapan yang Tuhan berikan, tidak boleh disimpan sampai pagi ya. Jadi kamu ambil hari ini untuk kamu habiskan hari ini, tidak boleh disimpan sampai besok pagi. Itulah peraturan yang Tuhan berikan. Tapi adik-adik, masih ada saja bangsa Israel yang tidak taat terhadap perintah Tuhan. Ada yang sengaja ambil lebih ya,
untuk mereka simpan sampai besok. Dan akhirnya roti yang mereka kumpulkan itu jadi berbau, ya. Bukan hanya berbau tapi ada ulatnya, ya. Disitulah Musa menjadi marah karena bangsa Israel tidak mau mendengarkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, ya. Nah, kemudian Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mana ini boleh kamu kumpul tiap hari sesuai kebutuhan kamu, tetapi pada hari yang ke-6 kamu boleh mengumpulkannya lebih untuk hari esok, ya. Karena apa? Karena besoknya itu adalah hari Sabat. Nah, kita tahu bersama bahwa hari Sabat itu adalah hari perhentian, di mana bangsa Israel mengkhususkan hari Sabat, sama seperti kita, ya. Kalau Sabat itu kan kita kenal dengan hari Minggu. Nah, bangsa Israel mereka ini mengkhususkan hari Sabat untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi kenapa Tuhan kasih ketetapan di hari yang ke-6 kamu boleh diambil lebih untuk persiapan besok. Karena besok Tuhan nggak kirimkan mana, ya. Jadi mana itu diberikan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-6 mereka bisa ambil lebih untuk persiapan di hari Minggu. Jadi semua hari mereka itu cukup dengan makanan yang Tuhan berikan. Apakah makanannya jadi berbau dan berulat? Tentu tidak, adik-adik, karena itu ketetapan Tuhan. Di hari ke-6 mereka ambil lebih untuk hari Minggu. Jadi roti itu enggak berbau dan roti itu enggak berulat. Nah, karena ketetapan Tuhan, kalau kamu mengambil lebih selain di hari ke-6, maka roti itu akan berbau dan berulat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah melihat bagaimana kasih Tuhan terhadap bangsa Israel. Ketika mereka haus, Tuhan memberikan mereka minum. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan mereka burung puyuh dan juga roti dari langit yang disebut mana. Nah, adik-adik, kadangkala kita sama seperti bangsa Israel. Padahal kita sudah merasakan, padahal kita sudah menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidup kita. Tuhan berikan kita keluarga, Tuhan tolong kita di dalam sekolah, sehari-hari Tuhan berikan kita makan, Tuhan berikan kita minum, banyak deh yang Tuhan udah berikan kepada kita. Tapi apakah kita sama seperti bangsa Israel, bahwa kadangkala hidup kita ini kan tidak selamanya senang. Kadangkala ada susahnya, ada pergumulannya. Tapi sikap apa yang adik-adik ambil ketika adik-adik mengalami masa-masa yang sulit seperti bangsa Israel, ya? Apakah adik-adik mengeluh? Apakah adik-adik bersungut-sungut kepada Tuhan? Atau adik-adik tetap mengandalkan Tuhan? Nah, kisah bangsa Israel boleh mengingatkan kita untuk kita tetap ingat kepada Tuhan. Tuhan memang tidak menjanjikan hidup kita selalu baik, ya. Hidup kita pasti ada masalah, ada pergumulan, tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti bagaimana Dia menyertai bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel suka sungut-sungut, suka ngomel-ngomel, yang mungkin sama seperti kita. Kadangkala kita suka bersungut-sungut, mungkin kadangkala kita suka mengeluh terhadap sesuatu hal, tapi ingatlah bahwa Tuhan mau ajarkan kita, mau kamu senang, mau kamu sedih, mau kamu dalam masalah ataupun tidak, tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Tuhan mau supaya adik-adik semua, Tuhan mau supaya Miss juga, untuk kita bisa tetap taat kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, amin ya adik-adik. Sebelum Miss pimpin dalam doa, sama-sama kita membacakan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita yaitu dari Mazmur 119 ayat 1 sampai yang kedua. Miss bacakan buat setiap kita. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar dari bangsa Israel. Kadangkala kami tahu bahwa hidup kami tidak selamanya senang. Kadangkala ada suka duka, ada tangisan, ada pergumulan, ada masalah. Tetapi hari ini kami belajar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami orang-orang yang berdosa ini, yang kadangkala sudah begitu banyak berkat yang Tuhan berikan, tapi kami suka mengeluh, kadang kami suka ngomel-ngomel. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami bisa semakin lebih baik, tolong kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa biarlah firman Tuhan ini menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terpuji, termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan Mu'an Sunday School pada hari ini. Kami terus menunggu adik-adik sekalian untuk beribadah lagi bersama dengan kami minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you.